Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama kita. Jadi di sini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik, yaitu apa sih hubungan pencemaran udara terhadap dengan stunting. Jadi di sini nggak cuma membahas tentang lingkungan, tapi juga membahas tentang dampak terhadap kesehatan untuk masa depan anak-anak kita nanti. Tentunya aku di sini nggak sendiri sih, aku Gaya Berarti Santoso dan juga bersama teman-temanku lainnya. Oke, silakan perkenalkan masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanifah Nusabila, biasa dipanggil Hanifah nih. Nah, polusi udara itu sering kali kita menganggapnya itu hal yang sepele kan. Nah, padahal polusi udara itu adalah hal yang besar, terutama bagi anak-anak. Halo, aku Irani Salsabila, biasa dipanggil Irani. Betul banget, aku setuju sama apa yang udah Gia sama Hanifah sampein, bahwa polusi udara itu secara nggak langsung efeknya itu nyata di dalam hidup kita. Nah, salah satu efeknya itu yaitu mengganggu pertumbuh kembangan anak atau biasa kita sebut dengan stunting. Halo semuanya, kenalin nama aku Isma Dewanti Aprilia, bisa dipanggil Isma. Nah, topik ini tuh relevan banget bagi kita karena polusi udara ini makin parah, terutama di kota-kota besar. Nah, bagaimana sih kalau anak-anak kita bisa tumbuh sehat kalau udaranya aja udah tercemar kayak gini? Iya, betul. Oke, sebelum itu mungkin dari Hanifah kita bisa minta tolong dong jelasin apa sih itu stunting. Jadi buat pendengar biar tahu stunting itu kayak gimana. Nah, boleh banget nih kayak jadi stunting itu dimana kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi yang kronis. Nah, biasanya itu terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sejak kehamilan sampai usia 2 tahun. Nah, anak-anak yang stunting itu biasanya itu lebih pendek gitu tubuhnya dari teman-teman sebayanya. Nah, tapi dampaknya itu selain tinggi badan itu juga berpengaruh ke otaknya mereka, karena itu tuh mempengaruhi pertumbuhan otak dan juga kemampuan mereka dalam belajar. Nah, anak yang stunting itu cenderung lebih susah untuk berkonsentrasi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di rumahnya, ataupun bahkan ketika mereka sedang bermain seperti itu. Nah, kemudian hal itu tuh dapat mengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan nantinya, karena kalau dari kecil aja udah susah untuk konsentrasi, apalagi ke depannya begitu. Nah, yang menarik, ternyata polusi udara juga berperan besar dalam meningkatkan risiko stunting. Udah banyak sekali penelitian yang menunjukkan hubungan ini, khususnya di daerah dengan kualitas udara yang buruk. Oke, mungkin dari Irani nih bisa jelasin nggak sih lebih detail gimana mekanismenya itu polusi udara dapat mempengaruhi ke tumbuh kembang seorang. Oke, jadi dari polusi udara itu terdapat partikel halus seperti PM2,5. Nah, si PM2,5 itu tuh sangat-sangat tipis atau sangat-sangat kecil. Jadi dapat masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, dari partikel kecil tersebut, kalau ibu hamil terpapar si PM2,5 ini dalam jangka waktu yang lumayan lama atau jangka waktu yang panjang, itu akan sangat beresiko dan dapat menyebabkan inflamasi ataupun peradangan dalam tubuh. Oke, aku bisa tambahin penjelasan nih tentang inflamasi. Nah, inflamasi ini tuh bener-bener berbahaya karena bisa mengganggu aliran nutrisi ke janin gitu. Nah, yang pada akhirnya berdampak pada lahir dengan berat badan yang rendah atau prematur gitu. Nah, yang merupakan faktor resiko utama untuk stunting. Nah, nggak cuma itu aja, polusi udara juga mempengaruhi untuk kualitas air susu ibu dan lingkungan tempat anak bertumbuh. Kalau anak terus-menerus menghirup udara yang kotor, mereka lebih mudah sakit sehingga kebutuhan nutrisinya sulit untuk terpenuhi. Gitu. Jadi efeknya ini tuh berlapis ya, nggak cuma ke anak kecil aja, tapi dari ibu hamil ke anak bayi sampai ke anak-anak kayak gitu. Betul banget nih kayak. Nah, apalagi terutama di Indonesia nih lah. Indonesia kan semakin banyak nih penduduknya, pastinya semakin membutuhkan kendaraan bermotor untuk pindah-pindah tempat gitu kan. Nah, ini tuh menyebabkan masalah yang besar bagi polusi udara, terutama di kota-kota besar nih seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu meningkatkan PM2,5 melebihi ambang batas aman dari WHO. Nah, ditambah lagi masyarakat sekarang itu kan makin banyak yang tinggal
jelas banget bahwa lingkungannya mereka itu tidak cukup ideal untuk menjadi tempat pertumbuh kembangan anak. Nah, tapi masalah ini tuh sebenarnya bukan hanya di kota-kota besar aja loh. Biasanya juga di pedesaan juga ada polusi udara. Biasanya itu terjadi akibat adanya aktivitas pembakaran biomasa seperti pembakaran kayu atau nggak gitu aktivitas rumah tangga seperti memasak itu juga dapat menjadi faktor terjadinya polusi udara, terutama karena di perumahan biasanya ventilasinya itu kurang memadai. Oke, mungkin karena kan itu tadi penjelasan masalahnya. Singkat aja nih, gimana sih cara mengatasi masalah ini? Mungkin dari dampak atau solusi dari pemerintah atau masyarakat. Mungkin dari teman-teman bisa salah satu jelaskan singkatnya aja. Aku bisa jelasin nih dari sisi pemerintahnya gitu kan. Nah, kebijakan yang tegas soal pengendalian polusi udara itu benar-benar wajib. Nah, karena misalnya nih mengurangi emisi dari kendaraan dengan mendorong transportasi umum yang ramah lingkungan. Nah, pemerintah mungkin bisa menyediakan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah, atau memperketat aturan untuk industri yang menghasilkan polusi ya. Nah, aku mau nambahin dikit juga bahwa kayaknya kita tuh perlu program edukasi karena kita tuh masih kurang sadar bahwa polusi udara itu berdampak nyata dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin kita juga masih kurang paham terkait apa sih itu polusi udara kayak gitu. Padahal langkah-langkah sederhana seperti menanam pohon ataupun mengurangi pembakaran sampah itu udah jadi salah satu langkah untuk mengurangi atau pencegahan dalam mengatasi polusi udara. Ya, setuju sih. Dan untuk tambahan lagi, untuk ibu hamil itu penting banget untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin, menjaga asupan nutrisi, dan kalau memungkinkan menghindari paparan polusi misalnya dengan memakai masker yang berkualitas baik. Oke, tapi untuk mengatasi masalah ini tentu saja kita nggak bisa melakukannya sendiri ataupun hanya dari kerja pemerintah. Jadi kita harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, baik individu, pemerintah, atau masyarakat. Apabila ingin anak-anak atau generasi kita mendatang lebih baik, maka kita harus menciptakan lingkungan yang bersih untuk kedepannya. Betul banget. Nah, udara bersih itu hak dasar dari kita semua untuk setiap orang, setiap masyarakat. Nah, maka dari itu memperjuangkannya atau menjaga masa depan generasi kita itu wajib. Perlu diingat juga bahwa stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tetapi juga berpengaruh untuk individu dan juga untuk keseluruhan. Jadi, mari kita mulai dari langkah kecil, jaga kebersihan lingkungan, dukung kebijakan pemerintah, dan pastikan nutrisi anak terpenuhi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan podcast kita. Untuk podcast kita cukup sampai di sini aja. Semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan manfaat dan tambahan dari pembahasan yang telah kita bahas hari ini. Betul banget. Nah, jangan lupa untuk kita semua punya peran dalam menjaga udara tetap bersih dan anak-anak tetap sehat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Stay safe, jaga kesehatan, dan tetap peduli lingkungan. Bye!